Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester dalam mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Khalifatul Hasanah, MPDI. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Febriani Utami dengan NIM 22314152. Berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1908. Istilah penting ini pada masa ini yakni dengan dibentuknya Biro Bimbingan Pekerjaan di Boston yang dikenal dengan Boston Vocational Bureau pada tahun 1990-an. Person dalam hal ini memiliki peran penting dalam pengembangan karir pada masa ini pun dikenal bimbingan dalam bidang pendidikan. Person berupaya memberi bimbingan vokasional agar para veteran tersebut tetap dapat berkarya sesuai kondisi mereka. Lalu bimbingan konseling tidak semata pada bimbingan vokasional, tapi meluas pada bidang-bidang lain yang akhirnya meluas pula dengan pendidikan formal. Kemudian sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Bimbingan konseling di Indonesia tercium pada tahun 1922 ini dengan diterapkannya sistem pendidikan perjuangan yang merupakan asas-asas ini dari perguruan nasional taman siswa yang disusun oleh Ki Hajar Dewantara memiliki konsep dasar pendidikan yang dimaksud itu ialah sing tulodo yang memiliki bahwa arti seorang pemimpin atau pendidik harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan bagi orang yang dipimpinnya atau dididiknya. Yang kemudian Ing Madya Mangunkarso yang memiliki arti bahwa seseorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat untuk bertindak mandiri dan kreatif pada orang yang dipimpinnya. Dan selanjutnya yaitu Tuturi Handayani yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpinnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Periodisasi pergerakan bimbingan dan konseling di Indonesia. Periodisasi satu dan kedua yaitu prawancana dan pengenalan belum tahun 1960 sampai dengan 1970-an, yaitu dengan peristiwa dibukanya jurusan bimbingan dan penyuluhan tahun 1963 di IKIP Bandung yang sekarang menjadi UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Terdapat sejumlah sarjana BP yang diluluskan. Kemudian yaitu pada periode 3 yaitu pemasyarakatan pada tahun 1970-an sampai dengan pada tahun 1980-an, yaitu dengan adanya peristiwa berlakunya kurikulum 1975 untuk sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas, terbentuknya IPBI atau Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Layanan BP fokus pada bimbingan kali pada kurikulum 1984. Terdapat kesalahan persepsi bahwa semua guru dapat diserahi tugas melaksanakan BP. Selanjutnya yaitu periode keempat, yaitu konsolidasi pada tahun 1990-an sampai tahun 2000-an, yaitu dengan peristiwa perubahan istilah penyuluhan menjadi konseling. Layanan BK di sekolah hanya dilaksanakan oleh guru pembimbing, penyuluhan dilaksanakan oleh guru-guru pembimbing atau nasional dan daerah. Pola pelayanan BK 17 ini adanya pengawasan bidang BK, pengembangan panduan layanan BK di sekolah oleh IPBI. Dan selanjutnya yaitu periode kelima yaitu lepas landas dengan adanya peristiwa perubahan IPBI menjadi ABKIN atau asosiasi bimbingan dan konseling. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tentang Sistem Pendidikan Nasional bersama antara ABKIN dengan Dikti Depdiknas tentang standarisasi profesi konseling, kerjasama antara ABKIN dan PLB dalam merumuskan kompetensi guru pembimbing bimbingan konseling kelompok. Dan konseling kelompok yaitu
adalah kelompok konselor yang mampu membantu mengatasi permasalahan konseling dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jenis-jenis kelompok ini dilihat dari kronologisnya, yaitu pertama psikodrama. Pada psikodrama ini memiliki para anggota mempraktikkan model peran hanya dan peran tanpa dilakukan latihan dengan pemimpin kelompok berperan sebagai sutradara. Yang kedua yaitu T-Group. T-Group penekanannya adalah pada bagaimana sistem beroperasinya dan bagaimana seseorang berfungsi di dalam sistem tersebut. Yang ketiga yaitu kelompok Encounter. Kelompok ini lebih menekankan pada ekspresi individual dan kemampuan akses emosinya. Yang keempat yaitu kelompok maraton. Kelompok pengalaman ini satu sesi yang diperluas dan digunakan dalam negosiasi buruh mendapat terobosan. Yang kelima yaitu kelompok pendukung. Kelompok ini mempunyai dua bentuk, yaitu kelompok pendukung dan kelompok swabantu yang sejatinya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kelompok. Berikut ini mempunyai standar pelatihan yang dikembangkan oleh HSGW pada tahun 2000. Yang pertama yaitu kelompok psikoedukasi adalah kelompok yang mengajarkan kepada peserta kelompok. Yang kedua yaitu kelompok konseling. Kelompok konseling ini adalah kelompok lebih langsung dibanding kelompok psikoedukasi dalam mengubah sikap dan tingkah laku. Yang kemudian yaitu kelompok ketiga yaitu kelompok psikoterapi. Itu anggota-anggota kelompok menjalani terapi psikoterapi yang menjalannya. Yang keempat yaitu kelompok tugas atau kerja. Kelompok tugas atau kerja ini membantu para anggotanya menerapkan proses dan prinsip dinamika kelompok untuk meningkatkan praktek dan mendapatkan tujuan kerja yang sudah didefinisikan aplikasinya. Itu tujuan konseling kelompok. Menurut Winkel pada tahun 1997, tujuan konseling kelompok pertama yaitu masing-masing anggota kelompok memahami dirinya dengan baik dan menemukan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu para anggota kelompok mengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain hingga mereka dapat saling memberikan ketentuan dalam menyelesaikan tugasnya. Yaitu para anggota kelompok oleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan kehidupan sendiri. Yang keempat yaitu para anggota kelompok menjadi lebih paham terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain. Fungsi bimbingan konseling adalah bimbingan dan konseling sangatlah penting bagi lembaga-lembaga pendidikan karena banyak manfaat dan fungsi yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Beberapa fungsi BK diantaranya yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungan. Pencegahan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tengahnya peserta didik dan berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Fungsi pengembangan yaitu fungsi yang menciptakan kondisi yang kondusif dengan memfasilitasi perkembangan peserta didik. Fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kreatif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada yang mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Selanjutnya fungsi penyaluran yaitu fungsi membantu peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan kemampuan minat dan bakat. Yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, madrasah dan
bimbingan dan konseling dapat membantu peserta didik agar menyesuaikan diri untuk melakukan implementasi supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan fungsi penyelesaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dengan dan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Selanjutnya fungsi perbaikan, yaitu fungsi memperbaiki kekeliruan peserta didik dalam berpikir berdasarkan dan bertindak dengan melakukan intervensi supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan perasaan yang tepat pada tindakan yang produktif dan normatif, dan bimbingan dan konseling. Tujuan pendidikan nasional adalah membangun manusia seutuhnya. Hal ini sesuai dengan tujuan bimbingan konseling, yakni perkembangan diri yang mengacu kepada perubahan positif. Tujuan ini bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan dan kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat. Hidup bersama dengan individu yang lain, serta harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, peserta didik harus mendapatkan kesempatan untuk mengenal, melaksanakan tujuan hidupnya, serta merumuskan rencana hidup atas dasar tujuan. Maksudnya mengenal dan memahami kebutuhan secara realistis, mengulangi kesulitan sendiri, mengembangkan kemampuannya serta optimal, serta diri dengan keadaan dan tuntutan di dalam lingkungannya, mengembangkan segala yang dimilikinya secara tepat dan teratur bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu mengembangkan seluruh potensi secara optimal. Yang kedua yaitu mengatasi kesulitan dan memahami dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu mengatasi kesulitan dan memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang keempat yaitu mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Yang kelima yaitu mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya. Yang keenam, memperoleh bantuan secara tepat dari pihak di luar sekolah untuk mengatasi yang tidak dapat